Shalom, selamat pagi Jemaat Gereja Baptis Indonesia Kunciran yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini saudara-saudara, kita mau melakukan ibadah streaming online di rumah masing-masing. Puji Tuhan, suatu berkat Tuhan yang luar biasa. Kesehatan, kita boleh bertemu melalui streaming. Betapa canggihnya saudara-saudara sekarang ya. Tapi itu yang patut disyukuri saudara-saudara. Walaupun sudah hampir setahun kita tidak dapat untuk bertatap muka melakukan ibadah secara langsung, tetapi kita masih bisa melakukan secara online. Kita memberikan pujian, penyembahan, doa, dan mendengarkan firman Tuhan. Dan di pagi hari ini saudara-saudara, kita mengundang semua saudara-saudara untuk datang kepada Tuhan Yesus. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Yesaya 55 ayat 6-7. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Saudara-saudara, mari kita pujikan bersama-sama. Pujian yang sangat indah, Dia sungguh baik. Kita lihat betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Dia sudah mati, Dia bangkit, dan Dia naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita semua orang yang percaya kepadanya. Dan kita imani itu sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Itu adalah suatu karunia yang sungguh besar saudara-saudara. Dan mari kita pujikan bersama-sama. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mati kalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah
membawa hati dan pikiran kami kepadamu Tuhan Yesus. Biar kami, mata dan hati kami boleh tertuju kepadamu Bapa untuk melakukan ibadah walaupun secara streaming Tuhan. Tuhan berkati orang-orang yang saat ini sedang sakit, biar Tuhan sembuhkan. Orang yang berbeban berat, Tuhan legakan. Kami mau datang kepadamu Tuhan Yesus. Kami persiapkan hati dan pikiran kami untuk memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Ajar kami terus untuk terus bersyukur dan terus bersukacita. Dan hidup kami tetap berfokus kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesusku yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara, kita datang ke hadirat Tuhan. Kita bawa pujian penyembahan kepadanya. Splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? Oh, we'll see how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God? Oh, we'll see how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. Mari pujikan bersama-sama, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see how great is our God. Angkat kedua tangan saudara, katakan how great is our God. Is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see how great is our God.
pagi untuk semua saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus, Gereja Baptis Indonesia Kunciran. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya oleh gereja, oleh Tuhan, dan gereja tentunya Pak Pendeta Bambang. Dan juga terima kasih untuk cuaca yang bagus di sini, terang, bagus, dan rekaman ini dibuat di rumahnya David sama Kesia, kerjasama mereka berdua. Dan sungguh luar biasa kesempatan yang indah ini. Saya juga baru pertama kali khotbah seperti ini. Biarlah ini boleh bagus sekali. Saudara terkasih, firman Tuhan yang saya akan sampaikan yaitu dari kitab Ibrani pasal 2 ayat 11. Saya akan cerita sedikit mengenai Sydney, dan sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah ini. Hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan Gereja Baptis Indonesia Kunciran akan mendengarkannya, dan juga mungkin nanti akan di YouTube dan disampaikan di dunia media. Bapa dalam surga, saya percaya bahwa Roh yang Kudus ada dalam hidup kami orang percaya, dan akan menguasai kami semuanya, sehingga firman Tuhan yang akan disampaikan sungguh-sungguh menjadi berkat untuk kami dengarkan, kami ingat, dan kami praktekkan serta kami bagikan sama orang-orang lain. Terima kasih Bapak, semuanya ini kami doakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya ulang sekali lagi bahwa firman Tuhan yang akan sampaikan ini mengenai anak, mengenai keluarga, mengenai family. Bahwa bagaimanapun kalau keluarga, background keluarga itu tidak menjadi persoalan bagi Tuhan Yesus untuk masa depan kita. Di dalam Ibrani pasal 2 ayat 11 dikatakan bahwa Yesus itu tidak malu memanggil kita laki-laki atau perempuan sebagai saudara. Ini menjadi satu janji dan hal yang sangat-sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Saudara terkasih, saya mau ceritakan sedikit mengenai mungkin saudara-saudara belum pernah mendengarkannya, bagaimana saya datang ke Australia ini. Yaitu kira-kira tahun 1992 saya berangkat dari Jakarta menuju ke Australia, dan itu singgahnya di Kupang, kemudian di Darwin. Cerita ini memang sangat menarik sekali. Kenapa? Saya pernah di Darwin itu sekitar 1,5 bulan, dan saya melayani di sana berkhotbah, dan mereka sangat senang sekali, dan sampai sekarang pun di sana orang-orang Kristen yang ada di Darwin sangat merindukan saya kalau saya hadir ke sana, biarpun saya sudah di Sydney. Darwin dan Sydney itu sekitar 2 jam naik pesawat. 2 jam naik pesawat. Cukup jauh ya, cukup jauh. Waktu saya berangkat dari Kupang menuju Darwin, saya naik pesawat itu memang ya agak bagaimana dikatakannya, karena perjalanan yang kedua kali ini sungguh luar biasa, bahwa saya akan belajar di sana dan mungkin tinggal di sana. Inilah waktu itu satu tanda tanya. Sewaktu saya naik pesawat, saya sangat senang sekali. Mengapa? Karena
ada 3 majelis gereja yang saya jumpai di pesawat itu, ya. Dan mereka tidak tanya saya tidak ngomong ke mereka, hanya say halo saja. Saya berpikir tidak usah cerita-cerita lah, karena 45 menit lagi kami sudah tiba di airport. Kemudian apa yang terjadi? Sampai di airport, saya berpikir nanti kita ngobrol, saya ceritakanlah rencana saya datang ke Australia. Tapi setelah sampai di airport, karena penumpangnya itu tidak begitu banyak, ya semua selesai dengan cepat gitu. Saya lambat-lambat, akhirnya ketiga majelis itu meninggalkan saya, dan saya kebingungan setelah itu. Bagaimana saya ini? Alamat tempat penginapan saya tidak tahu, dan tidak mengerti sama sekali, yang ada hanya nomor telepon. Saya telepon mereka bertiga majelis ini, ternyata majelis ini nggak mengangkat telepon. Akhirnya saya kebingungan. Maka disitulah saya berdoa, Tuhan, apa yang saya kerjakan? Kemudian saya cari-cari buku telepon, dan saya dapat ada seorang majelis lagi yang belum saya jumpai, belum pernah saya jumpai. Saya telepon dia, saya telepon. Halo, siapa ini? Dia tanya. Saya bilang, saya Saudara Duga Sitompul yang dulu pernah pada sini. Oh iya, dia senang sekali menyambut saya. Dan luar biasa sekali. Dia tanya saya, saudara, kau di mana? Di mana Bapak? Katanya. Saya bilang, di sini, di sekitar sini. Oke. Dia bilang, 5 menit lagi saya akan jumpai Bapak. Wah, persoalan yang tadi rasa saya takut itu hilang semuanya. Dan 5 menit kemudian dia datang. Dia salam kami bersama. Kami sama-sama belum pernah jumpa. Ya. Terus dia salam, terus saya antar sama rumah. Sampai di rumahnya dia tanya, udah makan? Masih kenyang? Ya udah, siapkan makanan. Nanti kita baru ngobrol, katanya. Kemudian saya pun duduk tenang makan. Dia pun mungkin meninggalkan saya makan dan dia pergi. Kemudian setelah saya makan, dia ketawa-ketawa sama saya. Saya bingung, apa-apaan Bapak ini ketawa-ketawa. Kita sudah dakdikduk, tapi dia ketawa-ketawa. Kalau dia makan luar biasa sekali. Kenapa luar biasa? Karena dia bilang begini, saya dengar Bapak bisa melayani di sini. Semua orang-orang di sini, majelis semua sudah kenal sama Bapak. Bapak tujuannya kemarin apa? Memang saya sudah beritahu sebelumnya bahwa sebelumnya saya akan studi di sini. Dan dia katakan, semua saya sudah atur. Semua sudah saya atur. Jadi dia bilang, tempat tinggal akomodasi Bapak sudah saya atur. Selama 3 bulan. Nanti besok saya antar Bapak ke sini. Saya bilang, waduh, ini Tuhan luar biasa. Semua sudah tuh. Jadi Bapak tinggal tenang-tenang aja, tidak usah apa yang pikirkan sekarang mengenai sekolah. Saudara terkasih, demikianlah bagaimana pengalaman saya itu. Ya. Memang sebagai anak Tuhan, kita ini memang harus berserah sama Tuhan. Yang tadinya saya bingung, langsung semuanya sudah beres. Akomodasi, mengenai makan, segala macam sudah diatur oleh Bapak. Saudara terkasih, itulah sebabnya saya menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini mengenai anak Tuhan. Ya, anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, kita lahir dari satu keluarga. Setiap keluarga ada rahasia. Ada rahasianya dalam keluarga itu. Kenapa? Karena pastilah dalam setiap keluarga ada persoalan. Ada persoalan. Contohnya misalnya, kita malu mengatakan bahwa kita punya kosing atau saudara sepupu masuk penjara.
Kemudian apa lagi? Yang lain misalnya ada satu orang tua misalnya, ya. Orang tua itu kerjaannya bagus. Ada satu keluarga yang saya kenal di Medan dulu begitu. Akhirnya dia punya masalah. Kenapa? Dia meninggalkan istrinya dan dia bersama dengan wanita di mana sebagai sekretaris. Apalagi permasalahan yang lain. Macam-macam permasalahan dalam keluarga dan kita sembunyikan. Ya. Saudara yang terkasih, Yesus tidak peduli bagaimana masalah keluarga. Dia tahu 100% tiap keluarga ada masalahnya. Dan dia tidak memperhitungkan itu di dalam masa depan daripada keluarga itu. Ya. Masa depan keluarga itu tidak bergantung pada masa lalu daripada keluarga itu. Ya. Contoh saja dalam Alkitab. Ini ada banyak macam-macam dalam Alkitab orang-orang seperti silsilah Tuhan Yesus. Saudara mungkin ingat di dalam kitab Alkitab, kitab Matius. Di situ ada silsilah daripada Tuhan Yesus. Ya. Silsilah Tuhan Yesus begitu rapinya dari mulai Adam sampai kepada Tuhan Yesus. Tapi di dalam silsilah itu ada orang yang bernama Tamar. Saudara ingat yang orang yang bernama Tamar itu? Tamar itu dia tidak punya anak. Kemudian apa yang terjadi? Ya, Yehuda mertuanya dan dia pakai satu strategi bagaimana supaya dia bisa punya anak. Karena Yehuda ada persoalan dengan keluarganya juga. Dan akhirnya apa? Pada waktu Yehuda datang ke kampungnya dia duduk di pinggir jalan dan Yehuda melihat dia, kemudian akhirnya mereka itu tidur bersama. Dan setelah ketahuan bahwa dia hamil, siapa yang menghamili dia? Dia dibawa kepada orang Yahudi, biasanya itu dibawa kepada kepada sidang masyarakat pada waktu itu. Dan akhirnya dia katakan, yang punya tongkat inilah yang membuat saya hamil. Dan terjadilah akhirnya dia melahirkan anak. Saudara terkasih, inilah permasalahan famili. Permasalahan famili. Dan apalagi dalam permasalahan famili. Contohnya Yakub. Dari Yakub lah bisa menjadi satu keluarga Israel yang kita dengar sekarang sedang perang dengan orang Yahudi, orang Filistin. Yakub dia mengambil hak kesulungan atau mencuri atau bagaimana dikatakan, seperti keluarga yang berantakan juga Yakub, karena dia mengambil hak kesulungan daripada saudaranya. Jadi itu di situ kita melihat bahwa hampir semua keluarga ada secretnya, ada permasalahannya, dan sebenarnya kita tidak perlu malu memberitahukan menceritakan masalah kita kepada orang lain. Mengapa? Karena semua keluarga ada masalahnya. Seperti saya bacakan aja dalam bahasa Inggris. Jesus is not ashamed to call us brothers and sisters. Dia tidak malu. Kita ini adalah anak angkat daripada Allah Bapa di surga, ya kan? Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12-14, di situ kita lihat bahwa kita sudah diangkat menjadi anak Allah. Jadi kita ini sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu malu lah. Semua keluarga ada permasalahan dan permasalahan itu terus berkesinambungan. Ya.
Tidak ada rumah tangga yang tidak punya masalah. Dan itu biasanya banyak disimpan sebagai rahasia. Ya. Atau boleh dikatakan begini, you are not unique. Kita ini sebenarnya tidak unik. Memang ada istilah juga, kita semua yang unik. Tapi di sini saya ambil nomor satu poin adalah, kita ini tidak unik. Artinya apa? Semua kita ada masalah. Tak kecuali siapapun. Hanya Yesuslah yang sempurna. Ya. Hanya Tuhan Yesuslah yang sempurna dalam kehidupan ini. Tidak ada yang tidak bermasalah. Saudara terkasih, Tuhan Yesus luar biasa, dia menjadi satu contoh bagi kita. Itu sebabnya Bapa di surga dia menjelma jadi manusia, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dan kita dapat tahu siapa itu Tuhan, siapa itu Allah, itu dari setelah kita melihat Tuhan Yesus. Hanya di dalam Tuhan Yesus lah kita melihat bahwa Allah sedemikian rupa kasihnya kepada kita. Luar biasa kasih Tuhan Yesus kepada kita. Sampai kita dikatakan sebagai saudara laki-laki, sebagai saudara perempuan. Saudara mungkin ingat dalam firman Tuhan, suatu hari Tuhan Yesus dianggap orang gila. Ya, kenapa? Karena orang sendiri mengatakan. Tapi apa dikatakan oleh Tuhan Yesus? Siapa waktu itu orang mengatakan, ibumu atau saudaramu mau jumpa sama kau. Siapa saudaraku? Siapa ibuku? Adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Saudara terkasih, inilah luar biasanya Tuhan Yesus itu. Sangat-sangat mengasihi kita. Karena itu jangan kita malu menceritakan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Poin yang kedua yaitu Tuhan Yesus, dia tidak melihat kelemahan-kelemahan kita atau masa lalu kita yang rusak itu untuk menentukan masa yang akan datang. No. Dia tidak melihat itu, tidak. Ya, kenapa? Kenapa? Karena dalam firman Tuhan 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 18, mari kita bersama-sama membaca 2 Korintus 5, 17, 18. Ini ayat yang sangat luar biasa. Ayat yang mungkin sudah kita hafal ya. Ya. Bahwa kita ini adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu. Jadi ciptaan baru. Kita ini adalah ciptaan baru. Saudara terkasih, apa artinya ciptaan yang baru? Dengan matinya Tuhan Yesus di kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Karena kita percaya sama Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita dan sebagai juru selamat kita. Dia sudah menebus. Jadi permasalahan kita yang lalu itu sudah bisa, jangan kita ingat-ingat lagi. Kita sekarang yang baru. Mari kita tujukan mata kita terus kepada Tuhan Yesus. Kita ini adalah ciptaan yang baru. Saudara, ada satu pengalaman seorang anak kecil. Ya, ini tahun 1912 kira-kira. Anak kecil ini, dia pergi ke sekolah minggu. Dan dia lihat sekolah minggu di gereja itu sudah banyak orang. Dan dia lihat juga kalau hari Minggu sudah penuh gereja itu. Dan dia lihat, waduh, luar biasa ini gereja. Dan dia merasa sesak sudah. Kalau murid tiap minggu, murid-murid sekolah minggu semakin banyak. Hari Minggu pun sudah semakin banyak gereja itu. Dan apa yang terjadi? Dia tidak diceritakan dengan jelas bahwa akhirnya dia meninggal. Sewaktu dia meninggal, dia diadakanlah penguburan.
waktu diadakan penguburan seorang dokter, dia yang berkhotbah di gereja itu. Dia ceritakan mengenai anak kecil ini. Dia bilang, mamanya itu bilang begini sama saya. Anak saya ini sebelum meninggal, dia membuat satu celengan. Celengannya itu hanya 75 sen. Tahun itu mungkin 55 sen, hanya 75 sen. Mamanya itu ceritakan sama dia, kemudian apa yang terjadi? Kemudian karena 75 sen meninggal, maka dokter itu membuat satu pengumuman. Ini uang akan dijual. Kemudian dilelanglah uang itu. Apa yang terjadi? Banyak orang membeli uang yang 75 sen itu. Uangnya itu sedemikian banyak. Dan uang itu bisa membeli rumah, bahkan membangun gereja, bahkan membuat satu hospital, dan bahkan membuat satu university. Jadi hal yang kecil pun, kalau kita sebagai anak Tuhan, kita serahkan sama Tuhan. Hal yang kecil ini bisa dibuat sedemikian rupa. Karena itu saudara yang terkasih, Tuhan tidak melihat masa lalu kita. Yang dia lihat penyerahan kita. Kita sebagai sudah ciptaan yang baru, maka Tuhan akan menolong kita. Saudara yang terkasih, demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu seperti pedang bermata dua, untuk yang mendengarkan dan juga yang menyampaikan. Karena Tuhan, kami mengucap syukur firman-Mu itu, dan tolong kami Tuhan, supaya boleh mempraktekkan firman Tuhan itu. Apapun rahasia kami boleh ceritakan kepada orang lain, supaya menjadi berkat bagi mereka dan disampaikan oleh orang lain, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amsal 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Mari kita berdoa untuk persembahan saudara-saudara. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih di pagi hari ini kami boleh berkesempatan untuk memberikan persembahan Bapa, walaupun secara transfer rekening ataupun tidak secara langsung di dalam ibadah gereja-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kesempatan kejadian dalam hidup kami yang Kau berikan kepada kami semua Tuhan Yesus. Dan berkatilah persembahan ini Tuhan, biar menjadi harum kepadamu Bapa, dipergunakan secara baik untuk gereja-Mu Tuhan di tempat ini Bapa. Kami berdoa Tuhan, ajar kami terus supaya kami tetap setia kepadamu Tuhan, setia dalam pelayanan, setia memberikan persembahan perpuluhan. Semuanya ini Tuhan hanya untuk hormat, kemuliaan, dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan, kami menaikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan untuk warta jemaat pada pagi hari ini saudara, kita masih melakukan ibadah secara online, dan apabila ada perubahan nanti akan diberikan informasi diberikan informasi lebih lanjut lagi. Dan untuk yang kedua, untuk saudara yang ingin memberikan persembahan perpuluhan dapat dititipkan melalui Ibu Gembala kita di Pastori atau melalui transfer pada rekening yang sudah ditentukan. Dan kita akan pujian kembali saudara untuk merespon firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba Tuhan Yesus, biar menjadi rema dalam hidup kita saudara. Tuhan Yesus yang sudah memberikan nyawanya mati untuk kita, begitu besar cintanya, begitu besar kasihnya kepada kita semua. Dia sudah mati, tetapi dia bangkit lagi, dan dia menyediakan tempat untuk kita semua di surga. Betapa indahnya saudara, begitu besar karunia yang Tuhan berikan kepada kita.
orang-orang yang percaya kepadanya. Mari kita pujikan bersama-sama sebab Dia hidup. Karena Tuhan Yesus telah hidup untuk kita. Kita tidak akan gentar, tidak akan takut, karena Tuhan hidup untuk kita. Anak Allah Yesus namanya. Anak Allah Yesus namanya, tebus
Bapa kami dalam surga, Engkau sangat luar biasa. Engkau begitu dahsyat. Tuhan Yesus Kristus, Kau sangat hebat, berkuasa menciptakan dunia ini. Roh Kudus yang ada dalam hidup kami masing-masing orang percaya. Hamba berdoa Tuhan, kalau ada yang ingin memperbarui hidupnya pada pagi hari ini, biarlah dia mengambil keputusan. Dia mau melayani Engkau lebih bagus lagi. Begitu juga Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur atas kasih-Mu kepada Gereja Baptis Indonesia Kunciran, semua anggota-anggotanya dan para simpatisannya, tiap-tiap keluarga hamba berdoa Tuhan, supaya mereka menjadi pelayan-pelayan Tuhan, senang membaca firman Tuhan, senang berdoa, senang melayani sesuai dengan talenta karunia yang mereka miliki. Berkati Tuhan dari mulai pendeta, pemimpin gereja, semua anggotanya dan bahkan simpatisannya Tuhan. Pada masa COVID ini Tuhan, banyak orang yang merasa takut. Hamba-Mu berdoa Tuhan, supaya mengingat firman Tuhan, supaya bahwa Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tetapi Tuhan memberikan kepada anak-anak Tuhan, yaitu kuasa, kasih, dan juga self-control untuk mengatasi rasa ketakutan. Hamba berdoa Tuhan, Engkau tolong Tuhan supaya anak-anak Tuhan di gereja ini, mereka terus menghadapi permasalahan dengan selalu bersandar kepada Tuhan. Begitu juga hamba Tuhan berdoa, kalau ada yang sakit Tuhan, biarlah di dalam nama Tuhan Yesus, bulir-bulir Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Begitu ya Bapak, kalau ada yang ada program-program apa saja yang sedang mereka rencanakan Tuhan, mereka terus berdoa dan berdoa dan berdoa, sehingga mereka mendengar jawaban Tuhan. Hamba mau tahu Tuhan bahwa setiap pagi, kalau anak Tuhan berdoa malam-malam, pagi-pagi Roh Tuhan berbicara. Tolonglah Tuhan, anak Tuhan di Gereja Baptis Indonesia Kunciran di Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah Indonesia. Kau berkati terus pemimpin yang tertinggi Bapak Jokowi, begitu juga para menteri, para gubernur, para bupati dan semua sampai camat, lurah, RW, RT. Engkau tolong Tuhan. Terima kasih Tuhan, banyak anak-anak Tuhan sekarang yang tadinya bukan Kristen, sekarang mengikut Tuhan Yesus. Engkau berkati mereka, mereka begitu berani Tuhan bersaksi di mana-mana. Biarlah pemimpin di gereja ini juga Tuhan supaya mau bersaksi. Karena itulah salah satu daripada goal sebagai anak Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. How great is our God? Sing with me, how great is our God? Oh, we'll see how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God? Oh, we'll see how great is our God. Terima kasih saudara-saudara termasuk terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Is our Glory to God.